Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Neneng sekarang di bahasan bab selanjutnya yaitu himpunan. Baik, Ibu sudah kirimkan PDF-nya ya, bahan belajarnya itu bisa kamu pelajari ya. Bisa kamu baca-baca. Itu bahan ya, nah, itu bahan belajar bukan tugas, oke? Itu bahan belajar untuk supaya mendukung kamu supaya yang belum punya buku begitu ya, yang males buka-buka YouTube atau Google begitu. Nah, kalian bisa manfaatkan PDF yang Ibu kirim ya. Baik, himpunan. Oke. Yang pertama, apa sih yang ingin dicapai di bab himpunan ini? Yaitu adalah kalian bisa menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn pada pemecahan masalah. Artinya setelah belajar ini diharapkan kalian semuanya bisa menerapkan konsep himpunan, karena himpunan ini adalah materi atau bahan belajar yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja sih yang akan dibahas nih? Satu ya, tentang pengertian apa itu himpunan. Lalu apa sih gitu ya dalam kehidupan nyata tuh apaan himpunan itu. Yang kedua, notasi himpunannya. Nah, notasi itu apa? Simbolnya ya kayak kamu lah. Kamu kan manusia sama kan seluruh dunia. Nah, tapi kan kamu punya nama. Jadi notasi itu ibaratnya adalah nama begitu ya, untuk menyatakan dia himpunan atau bukan gitu. Dan apalagi dan bagaimanakah menyajikan sebuah himpunan gitu. Seperti halnya koki ingin menyajikan minuman begitu ya, maka sajiannya seperti apa, namanya apa begitu ya, notasinya, lambangnya apa. Nah, itu seperti itu. Setelah itu apa? Ada di dalam himpunan itu yang dimaksud dengan himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian? Oke, nanti kita lanjut bahas ya. Yang selanjutnya, melakukan operasinya. Ada himpunan ini kan ketemu dengan himpunan lain. Nah, di antara mereka itu ada interaksi atau hubungan. Hubungannya itu bisa irisan, gabungan, bisa kurang atau bisa komplement gitu ya, atau inverse begitu. Lalu kalau sudah, nanti kita akan sampai di menyajikan himpunan dengan diagram Venn. Nanti diharapkan di pembelajaran ini kalian bisa menyajikan himpunan itu melalui diagram atau gambar. Dan yang kelima, ini menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Artinya, jika ada sebuah masalah yang berkaitan dengan himpunan, maka kamu bisa menyelesaikannya menggunakan konsep himpunan. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah kompetensi dasar yang diharapkan oleh negara ini terhadap kalian. Nah, sekarang tinggal kalian pikirkan begitu ya. Berarti kalau seperti ini, bagaimana saya harus memperoleh atau bagaimana saya harus mencapai tujuan-tujuan ini ya. Kalian boleh beri masukan ke Ibu. Misalnya, Bu, saya ingin caranya saya begini begitu ya. Kalau misalnya menyimak penjelasan Ibu kurang jelas atau misalnya kurang atau misalnya ingin lebih, kalian boleh memakai cara lain, mencari dari internet atau mungkin membeli buku dan membacanya ya. Bukunya jangan cuma beli. Seperti itu ya, Nak. Nah, kalau kita sudah sepakati kalian bahwa oke, Bu, saya terima deh tantangan pemerintah ini ya. Tantangan kurikulum ini saya terima, saya siap menjalankannya, saya siap bersabar dalam pembelajarannya walaupun nanti pasti tidak mudah, tapi saya akan berusaha, baru kita akan lanjut ya. Oke, bagaimana kalau kita lanjut lah ya? Lanjut ya, bismillah ya. Baik, kita lanjut ke pengertian himpunan. Apakah himpunan? Kamu pernah dengar kan yang namanya kumpulan ya? Misalnya kita berkumpul di kelas 7A atau kelas 7B atau di kelas 7C atau di kelas 7D atau 7E atau 7F ya. Nah, kelas itu kan didefinisikan ya dengan A, B, C, D, E, dan F.
Nah, kelas-kelas yang sudah diberi label itu punya ciri-ciri tertentu. Misalnya begitu ya. Misalnya apa? Yang pertama tentu terdaftar di kelas A. Yang kedua, oh mereka masuknya di ruangan kelas yang sama, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya materi himpunan itu sangat dekat sekali dengan kita. Karena apa? Kamu juga kan tentu suka berkumpul dengan orang-orang yang satu hobi, misalnya gamers gitu kan ya. Gamers kumpulnya dengan para gamers, K-popers gitu ya. Juga penyuka K-pop juga senang sekali berada di grup K-pop begitu, atau mungkin drama Korea gitu ya. Di Telegram sampai ada grupnya hanya untuk mengcopy begitu ya, mengcopy yang tidak resmi ya linknya gitu ya. Nah, sebenarnya sudah dekat dengan kalian. Nah bedanya apa sih kalau dalam konsep matematik? Oke, bedanya kumpulan dengan himpunan itu bedanya apa? Yang pertama sama-sama kumpulan, yang kedua sama-sama punya kesamaan, yang ketiga ada ciri khasnya. Kalau himpunan adalah ada kesepakatan bersama yang didefinisikan dengan jelas dan itu diakui oleh semuanya, semua orang. Jadi tidak ada ambigu, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan konflik dan lain sebagainya untuk menentukan dia ini A atau B gitu atau C begitu ya. Jadi untuk menentukan dia ini anggota kayak gini, ngelihat kamu gitu ya, dirimu sendiri di cermin, tentu kamu sepakat dong bahwa kamu adalah manusia gitu loh maksudnya. Dan semua orang juga menyebutkan kamu manusia, itu kan artinya tidak terbantahkan. Nah, seperti itu juga himpunan. Jadi kalau orang berkumpul dengan ciri khas yang tertentu begitu ya, dan juga punya ciri-ciri tertentu, bisa didefinisikan tuh bisa dijelaskan gitu, dan tidak ada perdebatan, semuanya sepakat begitu karena sangat jelas, maka bisa dipastikan itu adalah himpunan begitu ya. Oke. Kita lihat nih apa nih. Di lapangan sepak bola. Di lapangan sepak bola, gawang pertandingan, rumput lapangan, dan jika kamu perhatikan terdapat berbagai macam kumpulan. 1 pemain ya, kumpulan pemain. 2 wasit. Wasit beda dong dengan pemain ya, dari bajunya. Ya kan bisa disebutkan apa bedanya tuh, ada gitu ya. Misalnya dari bajunya, bisa dari properti yang dia pakai begitu ya, selain baju. Pelatih begitu ya. Terus petugas kesehatan, pemain sepak bola cadangan, bolanya sendiri, gawang pertandingan atau rumput lapangan. Nah sekarang perhatikan apa saja yang terdapat di dalam kelas nih. Aduh, ini kita nggak ada di kelas ini ya, tapi nggak apa-apa. Di sini ada apa? Murid yang sedang belajar, guru yang sedang mengajar, bangku, meja tulis, papan, begitu ya. Masih terdapat benda apa lagi kah di kelasmu? Nah, apalagi nih? Ya gambar harta karya nih. Terus ada podium, begitu ya, ada papan tulis ya, dan sebagainya. Nah itu kan kumpulan-kumpulan. Nah jika kita pergi ke pertandingan sepak bola, kita dapat membentuk antara lain apa? Himpunan pemain sepak bola. Kenapa? Pokoknya di sini hanya yang main, mau cadangan mau pemain inti bisa masuk ya, kecuali kalau kita sebutkan himpunan pemain inti, himpunan pemain cadangan, itu juga bisa menjadi himpunan. Yang penting jelas bedanya, bisa dibedakan. Himpunan wasit, himpunan penonton, himpunan apa lagi? Nah kalau di ruangan ada guru-guru yang mengajar, himpunan tempat duduk murid, himpunan gambar-gambar ya kan, gambar pahlawan yang menempel gitu dan lain sebagainya. Nah seperti itu himpunan ya. Jadi artinya kita sering sekali ketemu dengan himpunan. Misalnya himpunan pedagang di kantin ya. Himpunan apa lagi? Himpunan anak-anak sedang upacara begitu ya. Yang penting ada definisinya. Jadi atau ada keterangan yang jelas bahwa mereka itu apa begitu ya. Ada identifikasinya, ada identitasnya. Seperti itu.
Oke, nah kita coba ya kamu ya. Membentuk himpunan nih katanya nih. Membentuk himpunan yang berasal dari kumpulan murid yang tingginya di atas 125. Bisa ya? Kenapa? Karena sangat jelas ya. Himpunan ini, kelompok ini adalah yang tingginya lebih dari 125. Kumpulan benda-benda yang harganya kurang dari 25.000 juga bisa sangat jelas, bisa kita kalkulasi yang mana yang 25.000. Kumpulan guru di sekolahmu yang mengenakan pakaian seragam bisa dihitung begitu ya, karena kelihatan bajunya sama semua. Lalu kumpulan bunga berwarna merah, ya jelas bunganya jelas, warna merah juga jelas, kecuali buat yang buta warna ya, itu tidak termasuk pengecualian seperti itu, diabaikan begitu ya. Yang penting semua orang pada umumnya mengetahui yang merah itu mana, bunga itu mana. Nah sekarang bagaimana kalau kita lihat kumpulan murid-murid yang tinggi di kelasmu? Apakah ini himpunan yang jelas? Oke, murid-muridnya jelas ya. Yang tinggi di kelasmu. Nah, masalahnya yang tinggi ini apakah di sini sudah didefinisikan dengan jelas? Berapa ketinggiannya begitu? Karena kan yang 1 meter pun bisa tinggi, ya kan? Punya ketinggian begitu. Karena ini tidak disebutkan ketinggiannya berapa, ya. Berarti himpunan yang dimaksud di nomor 1 ini, kumpulan murid-murid yang tinggi di kelasmu ini belumlah kita bisa sebutkan himpunan karena tidak jelas ketinggiannya. Artinya ya tinggi berapapun bisa masuk kan gitu. Atau bisa jadi berbeda begitu. Menurut saya tinggi, menurut Bu Neneng beda begitu ya nak. Kumpulan benda-benda mahal. Nah, bagaimana dengan mahal? Apakah mahal pun mudah untuk disamakan persepsinya? Mahal enggak, karena bisa jadi untuk orang yang kurang mampu bisa sangat mahal begitu. Tapi mungkin untuk orang yang uangnya banyak begitu itu murah banget gitu ya nak. Jadi sesuatu hal yang relatif tergantung pada orangnya itu jangan dimasukkan ke dalam himpunan ya. Jadi kita sepakati bahwa hal-hal yang relatif itu tidak masuk ke dalam definisi yang disebutkan sebagai himpunan. Oke, sekarang kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapih. Nah, berpenampilan rapih juga relatif ya, bisa beda-beda pendapatnya. Bisa dari rambutnya, kayak Bu Neneng kemarin komen kan, rambut kalian yang gondrong-gondrong belum dipotong kayak anak mana begitu, kayak anak TK. Kalau anak TK rambutnya panjang-panjang cuek ya. Bajunya gitu ya, bajunya juga udah warnanya nggak ini gitu ya, atau mungkin udah kegedean akhirnya pakai baju apa kan. Nah hal-hal seperti itu kan ada yang rapihnya pakai kaos oblong juga rapih, ada yang udah pakai kemeja belum rapih. Nah itu hal-hal yang relatif seperti itu tidak termasuk kepada himpunan yang kita bicarakan gitu ya nak. Lalu kumpulan bunga yang harum. Nah harum pun juga bisa relatif. Ada orang yang suka harumnya, ada yang gak suka harumnya. Jadi karena ada unsur relativitas gitu ya terhadap selera orang lain, maka dia tidak termasuk himpunan. Oke, seperti itu ya kira-kira belajar himpunan. Nah sekarang nanti kalian coba mengidentifikasi di halaman berapa ini ya. Halaman ini latihan 6.1 ya. Halaman 161 ya pada bab ini. Tapi kalian cukup identifikasi saja. Ini nomor 1, 2, dan 3 ya. Cukup itu dulu. Terus kalian identifikasi apakah kumpulan bunga indah ini bisa disebut himpunan. Kalau iya bisa, berarti kamu tinggal sebutkan dapat gitu ya. Jawabnya dapat doang. Dapat atau tidak. Nah nomor 2 ini tentang pernyataan anggota himpunan. Anggota himpunan di mana? Nah ini kita lihat di sini. Anggota himpunan. Nih dia. Misalnya kita lihat himpunan pemain sepak bola. Masing-masing pemain yang tergabung di dalamnya disebut anggota atau elemen dari himpunan tersebut.
Lalu masing-masing pelatih bukan anggota atau bukan elemen himpunan pemain sepak bola karena dia adalah pelatih, begitu ya. Bagaimana dengan setiap penonton sepak bola? Apakah merupakan anggota dari himpunan tersebut? Ya, tentu saja setiap pemain sepak bola adalah pasti anggota himpunan pemain sepak bola, begitu ya. Nah, seperti ini. Jika A adalah himpunan murid kelas 7 MTS yang sekelas denganmu, maka setiap murid kelas 7 MTS yang sekelas denganmu merupakan anggota dari himpunan tersebut, begitu. Nah, kita lihat nih, misalnya ini ya, loncat ya ke ini ya. Karena hari Senin merupakan anggota himpunan H nih. Misalnya H adalah himpunan hari berhuruf S, berarti Senin, Selasa, Sabtu ya. Ada lagi nggak ada ya, Senin, Selasa, Sabtu tuh harinya isinya. Jadi himpunan H dinyatakan isinya adalah Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah sekarang karena Senin adalah anggota di H, maka Senin elemen H. Ini penulisannya begini, elemen ya. Lalu bagaimana dengan Rabu? Rabu bukan himpunan hari yang berasal dari S ya, berarti Rabu bukan elemen, jadi tinggal dicoret aja gitu ya. Nah seperti ini. Sekarang perhatikan, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Berarti 1 adalah elemen A, benar? Benar, dia bilangan asli dari 5. 2 benar? Ya benar Bu, berarti 2 elemen A. 3 apakah benar elemen A? Ya, 3 juga adalah himpunan asli dari kurang dari 5. Bagaimana 4? 4 pun begitu Bu. Makanya ditulisnya di sini adalah 1 elemen A, 2 elemen A, 3 elemen A, 4 elemen A. Lalu bagaimana dengan 5? Karena himpunan ini kurang dari 5, maka 5 tidak termasuk. Sehingga kita tuliskan simbolnya 5 elemen coret A gitu ya. 7 elemen coret A. Kenapa lebih dari 5? 9 elemen coret dari A. Coret juga kenapa? Karena 9 lebih dari 5. 11 juga coret. Begitu ya nak. Nah kamu tinggal menganalisa ya. Berarti yang ini ya. Berarti manakah pernyataan berikut yang merupakan pernyataan yang benar? Yang ini ya. Latihan 6.1 dan sebelumnya nih ya. Manakah yang benar ya? Kalau benar kamu sebut B, B, B. Begitu ya nak. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini ya kalian cukup sampai sini dulu penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian sih sudah paham ya, walaupun Ibu hanya menjelaskan sebentar. Nah, lalu bisa menganalisa halaman latihan 6.1 dan juga manakah yang ini ya yang nyatakan benar atau salah di halaman 161 dan 162. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.